Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di RSUD Kota Susalam. Tadi malam ada masyarakat yang membutuhkan golongan darah A, dan setelah saya post kebutuhan tersebut melalui WA grup dan juga Facebook saya, post tersebut mendapat respon dari masyarakat untuk bersedia menyalurkan darahnya. Nah, namun hari ini saya diminta untuk menemani dia untuk melakukan donor darah tersebut. Yuk kita lihat bagaimana proses donor darah tersebut. Baik sahabat WFLF, kita lihat bersama sebelum donor itu apa-apa saja yang diperiksa dan bagaimana proses donor. Nanti kita akan ambil visualnya semua. Ini daftar biodata diri ya? Iya. Alamat ya. Setelah mengisi biodata, maka dilaksanakanlah untuk tensi darah. Setelah pengecekan tensi darah, ini pengecekan apa, Mbak? Ini cek HB hemoglobin. Cek HB sama globin ya? Ya, cek golongan darah sama HB. Sedikit ya, Kak. Sakit nggak? Cuman kayak digigit semut. Itu aja ya? Iya. Lalu kita lanjut deh. Tekan, Kak. Tengok keluar darahnya. Kita lihat golongan darahnya nanti hasilnya bagaimana. HB-nya bagus ya, Kak. 15,1 HB-nya ya. HB-nya bagus, 15,1. Golongan darahnya A positif, Kak. Alhamdulillah. Sesuai dengan golongan darah si pasien Siswanto. Siswanto ya? Iya. Siswanto. Setelah ini langsung ke apa ya? Langsung aktif kita ambil yang ke kantong. Perkantoran ya. Ya, benar. Oke. Nah, sahabat, video ini sengaja kita buat roll on supaya kita tahu bagaimana proses donor darah itu sendiri dan waktu yang dibutuhkan selama proses donor darah itu sendiri. Sahabat BFLF, ternyata kakak kita Anti ini
sudah sangat sering melakukan donor darah. Bahkan menurut pengakuan dia ini adalah donor yang ke-16. Nanti setelah ini kita akan berbincang sejenak nih dengan Anti, bagaimana perasaan dia, apa yang menyebabkan dia supaya ketagihan donor darah dan tidak pernah merasa takut gitu. Misalnya agak kesemutan keras, Kakak tutup ya. Kalau ada pusing, mual, rasa Kakak selama donor, ya. Penyakit yang di screening itu ada 4, ada HIV, hepatitis B, hepatitis C, sama sifilis. Kalau ada salah satu penyakitnya nanti yang positif hasilnya, biasanya Kakak dapat SMS pemberitahuan dari UTD, isinya untuk cek pemeriksaan dengan dokter di sini, ya. Nanti kalau memang ada dapat SMS, boleh langsung datang ke rumah sakit supaya bisa dicek dokter, kan. Boleh dijelaskan di sini apa aja penyakit yang diperiksa, 4 penyakit itu? Nah, yang dicek itu ada 4. Yang pertama hepatitis B, kemudian hepatitis C, HIV, dan juga sifilis. Nanti kalau misalnya ada salah satunya yang positif, berarti darahnya tidak bisa digunakan untuk pasien. Nama apa siapa? Rizky. Iya. Kita dengar sendiri bahwa kalau kita melakukan donor itu ada 4 penyakit yang akan diperiksa. Nah, apabila darah kita ada terjangkit dari salah satu penyakit itu, maka kita akan dihubungi untuk datang ke rumah sakit kembali dan darah tersebut tidak akan dipakai. Nah, ini kayaknya sudah tenang nih, Kak Antinya kita ajak ngobrol sebentar nih. Gimana Kak Anti perasaannya donornya Kak Anti? Biasa aja, santai kok, nikmatin. Kak Anti tadi Kak Anti bilang Kak Anti itu kan donornya itu sudah 16 kali ya, 16 kali. Nah, awal pertama gimana nih, kenapa Kak Anti donor? Dulu awal mulanya tuh kan ada tetangga sakit diabetes, baru kekurangan darah, golongan darah gitu. Jadi kan ya kita saling menolong siapa yang bisa kita lakukan gitu aja. Dah itu ya lama kelamaan tuh enak di badan, jadi ketagihan lah selalu rutin tiap bulan sampai sekarang yang ke-16. Gimana nih perasaan Kak Anti selama aktif donor gitulah ya? Selama aktif donor itu gimana perasaan Kak Anti? Alhamdulillah lebih arah ke sehat ya, di badan enak, baru insya Allah lah yang dibilang penyakit yang di dalam darah itu kan alhamdulillah nggak ada gitu. Jadi untuk kesehatan donor itu bagus lah, selain kita untuk berbagi, menolong sesama, satu titis mungkin lebih berarti buat kawan saudara kita kan, untuk menyelamatkan mereka. Ada nilai plusnya untuk diri kita, baru kita bisa menolong sesama, itu aja sih. Ini nggak ada rasa sakit-sakit apa ya saat donor kayak gitu Kak Enggak, Anti ya? sama sekali kok, santai, nggak apa-apa kok. Ada nggak mungkin pesan ataupun ajakan Kak Anti terhadap masyarakat ya yang belum pernah donor untuk donor, karena kan di akhir-akhir ini kebutuhan darah di Subul Salam itu cukup tinggi begitu kan? Jadi ada nggak supaya Kak Anti ngajak gitu? Ya untuk saudara, teman-teman, abang, kakak atau yang masih bisa untuk berbagi, badannya sehat, ayolah kita sama-sama berbagi, saling tolong menolong. Nggak usah takut dengan donor, nggak sakit kok. Itu aja sih. Semangat, ayo kita berbagi itu indah. Makasih Kak Anti, selamat berdonor, bermanfaat bagi orang lain. Kak Anti juga sehat. Nah, sahabat, kita mendengar sendiri apa yang disampaikan Kak Antinya ini, bahwa Kak Anti ini sudah melakukan donor sebanyak 16 kali.
dalam nantinya dalam kesempatan lain mungkin BFLF akan sedikit mewawancara dokter ahli yang ada di RSUD Kota Susalam, bagaimana manfaat donor darah itu sendiri terhadap pendonor. Mungkin di video segmen berikutnya. Dengan jumlah darah itu berapa banyak itu yang diambil? Oh, yang diambil itu ukuran satu kantongnya, kalau ukuran timbangannya sekitar 500 gram atau setengah kilo. Volume cc di dalam kantong itu sekitar 350 cc. Nanti kan permintaan darah itu bisa jadi dalam darah utuh atau di darah merah, dipisahkan dulu plasmanya. Nah, dalam per orang itu berapa kantong sih yang bisa didonorkan? Kalau kita di rumah sakit biasanya satu orang kita ngambil satu kantong, tetap biasanya satu kantong, kita nggak ngambil dua kalau di sini. Hanya satu kantong aja ya. Di sini ya. Baik, kawan-kawan, sahabat BFLF, kita mendengar sendiri bahwasanya kalau di RSUD Kota Susalam itu hanya mengambil satu kantong satu orang, begitu di saat donor. Dia perempuan memang per 3 bulan, berarti setahun sekitar 4 kali. Kalau laki-laki bisa sampai 6 kali kan. Kita lihat sendiri sudah hampir penuh, hanya dalam hitungan beberapa menit. Proses donor sudah selesai. Kita lihat kantinya masih terlihat bugar. Baik, sahabat BFLF, proses donornya sudah selesai, dan tadi kita telah berbincang dengan Kak Antinya bagaimana. Intinya kita mengajak seluruh masyarakat kiranya berkenan untuk melakukan donor guna membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Baik, dari RSUD Kota Susalam, salam BFLF.